Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah perencanaan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konteks dari perencanaan sosial. Ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa jenis perencanaan sosial, ya, sesuai dengan konteks masing-masing. Ada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, ada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan konteks jangka panjang atau dengan struktur jangka panjang, sistemik. Ada perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri yang bersifat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Lalu ada perencanaan yang bersifat advokasi, yaitu perencanaan sosial yang dilakukan oleh pihak ketiga, ya, bukan pemerintah dan bukan anggota masyarakat, untuk menjembatani miskomunikasi. Ya, di mana ada situasi pembangunan, pemerintah merasa sudah menjalankan pembangunan, tetapi ternyata pembangunannya tidak sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak menerima. Ya karena mismanagement, karena korupsi dan lain sebagainya, sebagaimana sudah kita bahas. Lalu ada perencanaan sosial terkait dengan bencana, yaitu perencanaan kontingensi. Satu yang sifatnya spontan berdasarkan situasi kedaruratan. Nah, perencanaan sosial itu berdasarkan situasi masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konteks, ya, di mana perencanaan sosial itu dilaksanakan. Ada faktor kondisi masyarakat, ya, kondisi masyarakat yang sedang mengalami kemajuan atau mengalami perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial inilah yang memicu perubahan di masyarakat. Perubahan itu ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Perencanaan sosial adalah upaya untuk memastikan bahwa perubahan sosial itu membawa dampak positif semaksimal mungkin dan memiliki dampak negatif seminimal mungkin. Oleh karena itu dilakukan perencanaan. Ya, mari kita lihat apa saja faktor yang mempengaruhi kemajuan sosial. Ya, sudah ada konteks masyarakat atau konteks perencanaan sosial. Itu yang pertama adalah adanya kemajuan di masyarakat. Karena masyarakat itu mengalami kemajuan, ya, atau dalam bahasa lain disebut sebagai perubahan sosial, ya. Kalau perubahan itu sifatnya netral, ya, karena berubah itu belum tentu maju, berubah itu belum tentu baik, gitu ya. Bahasanya netral, tetapi dalam bahasa perencanaan akan lebih mudah kalau kita menyebutnya sebagai kemajuan sosial, ya, karena memang ini bagian dari yang direncanakan. Ada upaya dari pemerintah, ada upaya dari dunia perdagangan, ya, dunia ekonomi, ada upaya dari masyarakat sendiri untuk menata masa depan, ya, sehingga perubahan bukan hanya perubahan tapi memang direncanakan ke depannya. Nah, terkait dengan kemajuan sosial ini ada beberapa faktor, ya, beberapa komponen, beberapa faktor yang mendorong terjadinya kemajuan sosial. Ya, dan nanti kita melihat bagaimana masing-masing komponen itu juga punya risiko, juga punya potensi efek samping yang oleh karena itu perlu diantisipasi supaya efek sampingnya itu bisa minimal. Ya, komponen dari kemajuan sosial atau faktor-faktor yang mendorong kemajuan sosial.
Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi ini menjadi standar dari kehidupan masyarakat dari perspektif negara dan dari perspektif ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya produktivitas ekonomi. Jumlah pedagang, jumlah angkatan kerja lebih banyak ya karena jumlah penduduk lebih banyak, maka jumlah tenaga kerja itu pasti juga akan lebih banyak. Karena tenaga kerjanya lebih banyak, maka produktivitasnya tentu lebih banyak, baik produktivitas yang sifatnya formal menjadi pegawai atau yang informal menjadi pegawai dan menjadi pengusaha yang terdaftar ya, yang masuk ke dalam sistem, atau tenaga kerja yang sifatnya informal, berdagang sendiri, berusaha sendiri tetapi tidak tercatat oleh pemerintah, tidak terdaftar menjadi bagian dari proses kegiatan ekonomi secara formal. Tetapi tetap saja itu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sesuatu yang sangat positif. Artinya pertumbuhan ekonomi itu real, nyata. Ya. Ketika saya masih kecil ya, artinya saya sudah ingat betul ketika saya SD tahun 80-an ya, 1980-an, tidak semua orang memiliki TV. Tidak semua orang memiliki kendaraan bermotor. Ya, sebagian besar orang masih naik angkutan umum atau naik kendaraan, naik sepeda. Jadi kalau saya bepergian, itu banyak sekali orang bepergian menggunakan sepeda. Ya meskipun sepeda motor sudah ada, mobil juga sudah ada ya, tetapi angkutan umum itu masih menjadi moda transportasi utama dan juga sepeda kayu. Ya, sepeda. Tetapi saat ini ya kira-kira 40 tahun ya, 30 tahun, 40 tahun berjalan, sulit mencari rumah yang tidak memiliki TV. Di seluruh pelosok, ya paling tidak di Jawa ya. Sulit mencari rumah yang tidak memiliki sepeda motor, ya, terutama di kawasan perkotaan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memang terjadi. Ya, masyarakat kita secara umum mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ya, paling tidak kesejahteraan ekonominya tumbuh dan berkembang, ditandai dengan kemampuan untuk berbelanja, kemampuan untuk berkonsumsi. Kalau dulu kalau orang bepergian ya, itu biasanya membawa perbekalan dari rumah. Karena apa? Karena itu yang paling menghemat biaya. Karena uang itu masih sesuatu yang langka. Tetapi sekarang ini orang dengan leluasa bepergian tanpa membawa bekal, hanya berbekal uang, kadang-kala tidak membawa uang juga, berbekal kartu ATM atau kartu kredit. Kemudian dalam perjalanan mereka berbelanja termasuk makanan itu di tempat tujuan dengan leluasa. Ya. Pertumbuhan ekonomi ini real nyata di dirasakan oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada perkembangan teknologi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu diikuti dengan perkembangan teknologi. Ini juga memicu kemajuan sosial. Perkembangan teknologi pembelajaran. Jadi kembali lagi 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu itu orang yang mendapatkan akses informasi itu sangat terbatas ya. Jadi orang yang punya TV sangat terbatas, radio mungkin lebih banyak. Sekarang radio sudah makhluk langka. Ya. Lalu koran juga sangat terbatas. Biasanya yang punya koran itu kantor kelurahan, ya biasanya akan ramai sekali. Majalah dinding di masjid-masjid atau di pos ronda itu koran ditempel ya sehingga orang bisa membaca tanpa harus membeli dan itu memang dinikmati oleh masyarakat banyak.
ya. Karena situasinya terbatas semacam itu ya, akses terhadap informasi itu sangat terbatas. Ya, demikian juga terkait dengan teknologi-teknologi yang lain ya. Semua pekerjaan dilakukan dengan manual. Ya, mungkin mesin cuci, kulkas itu masih barang langka di masa lalu. Tetapi sekarang ini masyarakat sudah berkembang ya, kemudian bisa menikmati hidup lebih nyaman. Ya. Rumah sudah terbuat dari tembok, kalau dulu masih banyak rumah yang dari kayu, papan, ya, yang dari bambu bahkan. Ya. Ini sekarang perkembangan teknologi ini sudah semakin canggih, masyarakat mengalami apa yang disebut sebagai kemajuan sosial. Ya, semakin bisa menikmati hidup, semakin bisa eh, meluangkan waktu. Ya, karena perkembangan teknologi. Teknologi transportasi itu berkembang sangat pesat. Kalau dulu orang pergi keluar pulau harus meluangkan waktu 1 minggu, 2 minggu, ya dari Jawa ke Sumatera, Sumatera Tengah ke Utara misalnya. Saya ingat dulu ada kawan kuliah di Jawa Tengah, rumahnya Aceh, itu kalau pulang membutuhkan waktu 4 hari baru sampai di Aceh. Tapi sekarang ini kalau dari Jogja mau ke Aceh ya berangkat pagi pulang sore itu bisa. Karena kemajuan teknologi sehingga kehidupan itu, kesibukan itu bisa dirangkum. Ya. Jogja Jakarta berangkat pagi pulang sore itu sangat biasa. Ya, kalau biasanya dulu pakai kendaraan darat, kereta berangkat sore dari sana pagi, nanti kegiatan di Jakarta seharian, lalu berangkat kereta malam lagi pulang ke Jogja, sampai di Jogja pagi hari berikutnya, jadi paling tidak 3 hari. Kalau sekarang cukup dengan 1 hari, sehingga kegiatan itu bisa lebih efektif. Ya, kegiatan bisa lebih produktif dan waktu untuk menikmati hidup menjadi lebih panjang. Ini kaitannya dengan perkembangan teknologi yang menjadikan kehidupan itu tidak hanya berubah, tapi berubah menjadi lebih maju dalam artian masyarakat lebih bisa mengendalikan kehidupan, masyarakat lebih bisa menikmati kehidupan karena adanya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga, adanya globalisasi. Apa itu globalisasi? Apa relevansinya ya? Globalisasi adalah kemampuan masyarakat di seluruh dunia untuk mengakses budaya yang lain ya, atau runtuhnya batas-batas kultural geografis dari masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi satu kesatuan, menikmati hal yang sama, melakukan hal yang sama ya. Kalau dulu orang mencari hiburan itu ya hiburan lokal, nonton TV lokal, mendengarkan radio lokal, ya, musik atau tontonan itu yang diproduksi secara lokal. Ya dulu ketika saya kecil, kalau menonton TV ya kegiatan apa yang ditonton adalah hiburan-hiburan lawak lokal, lalu pertunjukan lokal, drama-drama tradisional ya. Entah itu wayang, entah itu ketoprak ya kalau di Jawa ya. Ludruk kalau di Jawa Timur ya. Itu yang dinikmati oleh masyarakat. Ya, mungkin orang tua kalian atau kakek nenek kalian tuh masih menikmati itu. Bacaan-bacaan itu juga komik-komik lokal, sandiwara-sandiwara lokal, kisah-kisah lokal ya, gosip-gosip lokal. Tetapi setelah proses globalisasi ini dengan munculnya teknologi, maka tontonan kita itu menjadi tontonan internasional. Ya. Musik itu juga musik produksi luar negeri yang didengarkan oleh anak-anak generasi milenial sekarang ini. Mereka sudah tidak banyak yang tertarik musik tradisional, pertunjukan-pertunjukan lokal itu masih ada, tetapi semakin berkurang terutama di kalangan generasi muda.
Ya, tontonan-tontonan, apalagi dengan akses gadget ini laptop ya, internet, HP yang semakin leluasa, maka tontonannya sudah semakin tontonan global. Paling tidak tontonan yang sifatnya nasional, tidak lagi lokal. Ya, konten-konten dari YouTuber atau Facebooker atau selebriti-selebriti nasional, internasional itu sudah semakin leluasa. Inilah yang menjadikan masyarakat itu maju, bukan hanya berubah, tetapi maju. Semakin tumbuh ekonominya, semakin maju teknologinya, dan semakin mampu mengakses budaya global. Dan ini juga akan mendorong generasi muda untuk menguasai bahasa-bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Ya. Nantinya globalisasi ini juga akan mendorong generasi muda ini untuk juga mencoba menikmati pertumbuhan ekonomi ya dari globalisasi ini, untuk menikmati pertumbuhan ekonomi secara global. Jadi menjadi tenaga kerja bukan lagi lokal, menjadi tenaga kerja internasional. Kalau menguasai bahasa Inggris, bisa bekerja di lembaga-lembaga asing atau bahkan bekerja di luar negeri. Ya, bisa menikmati teknologi yang semakin tinggi, otomatisasi menjadi bagian dari masyarakat yang menikmati teknologi. Ya, ini adalah satu contoh bagaimana masyarakat itu mengalami kemajuan. Tetapi kemajuan itu sifatnya relatif. Ya, relatif dalam pengertian tidak semua orang mengalami kemajuan yang sama. Masing-masing orang mengalami kemajuan yang berbeda-beda. Ada orang yang mengalami pertumbuhan ekonomi berlipat-lipat. Ya. 10 tahun yang lalu gajinya meningkat 2 kali lipat dibanding 10 tahun yang lalu. Ada yang gajinya meningkat 4 kali lipat dibanding 10 tahun yang lalu. Ada yang gajinya hanya meningkat 1,25% dibanding 10 tahun yang lalu. Atau bahkan ada yang gajinya tetap saja ketika dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini pertumbuhan ekonomi ini ya, residu, ada namanya residu. Residu itu efek samping yang tidak ikut maju. Ada kesenjangan, ya. Ada yang semakin maju, ya, tetapi ada juga yang tidak mengalami kemajuan atau kemajuannya lebih sedikit, sehingga timbul jarak, kesenjangan. Yang pertumbuhan ekonominya tinggi dia semakin kaya, yang pertumbuhan ekonominya tidak tinggi ya dia tidak semakin kaya. Karena ada kesenjangan ini juga ada ketertinggalan. Ya, yang ekonominya maju bisa mencari pendidikan untuk anak-anaknya lebih baik, fasilitas les, kursus yang lebih baik, memberikan laptop, HP, dan akses internet yang lebih baik. Sementara yang ekonominya tidak bertambah maju, ya semakin ketinggalan. Sekolahnya anaknya biasa-biasa saja atau sangat terbatas, lalu fasilitas kesehatan juga terbatas sehingga kesehatannya tidak sepenuhnya terjamin. Ini yang menimbulkan ketertinggalan. Ya, pertumbuhan ekonomi melahirkan kemajuan, tapi pertumbuhan ekonomi juga melahirkan ketertinggalan di masyarakat. Ada kesenjangan, ada ketertinggalan. Ini yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian dari para desainer sosial, desainer kebijakan sosial, desainer pemberdayaan sosial. Ya, ini harus ditanggulangi. Lalu yang menarik adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini, kalau ekonomi melahirkan kesenjangan, ya. Kalau teknologi ini, nah ini yang agak sedikit kontroversial ya mungkin. Orang yang tertinggal secara ekonomi itu orang yang miskin. Orang kalau yang tertinggal secara teknologi apa? Ya, orang yang gaptek, ya, gagap teknologi, komputer nggak bisa, internet nggak paham, medsos apa lagi. Ya. Kalau kemudian perkembangan teknologi ini nantinya ada namanya otomatisasi. Ya. Semuanya akan berganti robot.
Nah, sekarang ini satpam itu sudah semakin berkurang. Kemana Pak Satpam itu? Diganti dengan CCTV. Ya. Kedepannya nanti sopir itu juga akan sangat berkurang. Ya. Karena mobil sudah bisa berjalan sendiri. Di setel dari tempat mana ke tempat mana dia akan berjalan sendiri, ada radarnya sehingga bisa tidak hanya bisa berbelok mengikuti jalan yang ada atau menghindari jalan yang berlubang, tetapi juga bisa menghindari kendaraan yang lain, ya, baik dalam traffic normal atau ketika terjadi peristiwa dia bisa mengerem mendadak sehingga memang tidak perlu lagi ada sopir, ya. Dan memang sudah banyak ya mata pencaharian atau pekerjaan-pekerjaan terutama yang manual yang sekarang sudah punah. Misalnya tukang ketik. Tukang ketik itu sekarang sudah hilang karena mengetik tidak lagi perlu pakai tangan, kita bisa mengetik pakai mulut, ya, voice input, ya, voice typing. Kita bicara, kemudian HP kita atau laptop kita sudah bisa menerjemahkan itu ke dalam tulisan. Lalu penterjemah itu juga terancam karena sekarang ini mesin-mesin sudah semakin canggih menerjemahkan. Nah, akibatnya apa? Ketika orang-orang yang tenaga atau keahliannya itu sudah diganti oleh mesin, ya ke depan itu dokter, dosen itu sudah tidak ada lagi karena dokter diganti dengan HP, program ya software yang nanti ditempelkan di dadanya pasien itu sudah bisa mengetahui kondisi internalnya, detak jantungnya, kondisi paru-parunya, kesehatan ginjalnya itu sudah cukup dengan mesin, tidak perlu lagi dokter, hanya operator. Dokter itu membantu desainer untuk programmer untuk menyusun program yang baik, tapi setelah itu nggak perlu lagi. Dosen juga sama gitu, dosen itu hanya menyusun kurikulum. Nanti pelaksananya ya sudah model seperti ini. Ada animasi yang kemudian bisa menjelaskan kepada mahasiswa lebih menarik dibanding dosen secara manual, ya. Lalu ketika ini kembali lagi ke sini. Ketika semakin banyak orang yang keterampilannya dikalahkan oleh otomatisasi, oleh mesin dan oleh program, maka akan lahir sebuah kelompok yang disebut sebagai kelompok tak berguna, useless class, kelas tak berguna. Nah, kalau dulu era industrialisasi tahun 1800-an, tahun 1900-an, ketika mesin-mesin mulai menggantikan tenaga manual, ya, untuk panen, untuk mengangkut barang itu mesin sudah bisa sehingga orang-orang yang tenaga profesional angkut itu sudah dikalahkan oleh mesin, maka lahir kelas buruh. Ya. Mesin-mesin membutuhkan tenaga kerja manual yang disebut sebagai buruh, maka keberadaan mesin-mesin melahirkan kelas buruh. Itu pada tahun 1800-1900. Nah, sekarang ini tahun 2000, ya, abad 21, ketika mesin-mesin mengalahkan keterampilan manusia, nanti akan lahir orang-orang yang nggak bisa lagi, nggak punya kesempatan lagi untuk mencari penghidupan dari keterampilannya, karena semua keterampilan yang dia miliki sudah dikalahkan oleh mesin, sudah dikalahkan oleh robot, sudah dikalahkan oleh otomatisasi. Ya. Sol sepatu, ya, tenaga-tenaga manual tambal ban, karena kendaraan mungkin bannya sudah tidak perlu lagi ditambal. Orang sudah bisa melakukan dengan cara yang sangat sederhana karena perkembangan teknologi. Ya. Servis komputer ya ke depan karena teknologi berkembang, komputer semakin murah, begitu rusak dibuang. Nah, sama seperti sepatu, tas itu sekarang ini banyak orang yang tidak perlu lagi menservis barang-barangnya, mereparasi barang-barangnya karena memang belinya harga yang murah atau harga yang tidak mahal tetapi trendy, begitu rusak ya dibuang. Ya. Akan ada muncul masyarakat yang tidak punya pekerjaan. Ya, mungkin
kalau negara kita maju ya, mereka ini dijamin kehidupannya, ada subsidi dari pemerintah, mereka bisa tetap bertahan hidup, tapi keterampilannya sudah nggak ada lagi. Tidak punya fungsi ekonomi, tidak punya fungsi pertahanan ya. Yang disebut sebagai kelas tidak berguna. Ini sesuatu yang bisa jadi muncul ya, dan kita belum tahu apa yang mesti kita lakukan. Ini kerjaannya ya pasti paling nge-game ya, apalagi belanja kalau punya duit, kalau tidak ada belanja ya di rumah nge-game. Nah, karena nge-game tidak perlu biaya ya, nggak harus game yang online. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi ini menghasilkan penyakit yang namanya nomofobia. Nomo itu no mobile phobia, ketakutan lepas dari HP ya. Kalian coba perhatikan seberapa takut kalian tidak pegang HP. Coba sekali waktu seharian HP ditinggal di rumah dan beraktivitas keluar ke kampus kemana tidak bawa HP. Ini bagaimana perasaan kalian? Ya. Kalau kalian sangat terganggu, kalian menjadi nervous, menjadi paranoid, hidupnya tidak nyaman, kemudian menjadi mungkin setengah gila atau seperempat gila karena tidak bawa HP ya, seolah-olah dunia akan runtuh ya. Maka kalian itu sudah kena penyakit namanya nomofobia, no mobile phobia. Ketakutan kalau tidak pegang HP. Ya, ini adalah penyakit perkembangan teknologi karena terbiasa. Sebenarnya juga HP itu hanya untuk membunuh waktu saja. Ya nonton medsos, nonton apalagi untuk pasang status ya. Tidak ada yang substantif ya. Kalaupun toh ada yang substantif itu sebenarnya tidak banyak. Nah, tapi ini kecanduan media sosial atau kecanduan gadget ya, ini namanya nomofobia. No mobile phobia, ketakutan kalau tidak pegang gadget. Ini semakin banyak dan membutuhkan perawatan, dan perawatan itu bisa jadi ringan, bisa jadi berat juga kalau orang sudah kecanduannya level berat. Jadi mungkin rehabilitasi bukan hanya untuk pecandu narkoba, pecandu HP itu juga perlu direhabilitasi secara serius nantinya. Ya. Lalu yang ketiga ada efek dari globalisasi ini. Yang pertama adalah shock budaya, cultural shock. Jadi kalau kalian generasi milenial ini sangat akrab dengan media sosial, tentu generasi orang tua kalian, generasi kakek nenek kalian sangat tidak paham. Sehingga ya mereka mungkin akan terkejut-kejut, terkaget-kaget. Apa yang kalian kerjakan itu sesuatu yang menurut mereka mungkin tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan mungkin bisa berbahaya. Nah, ini keterkejutan budaya ini bisa melahirkan konflik sosial. Ada banyak masyarakat yang tidak suka dengan gaya anak-anak zaman sekarang. Orang tua tidak paham perilaku anak karena ada gap budaya ini. Anaknya sudah global, ya, generasi global, sementara orang tuanya masih budaya lokal. Nah, ini yang bisa menimbulkan cultural shock. Lalu yang kedua ada alienasi. Generasi-generasi muda mungkin sekarang sudah karena terlalu banyak nonton HP, nggak kenal lingkungannya. Ya. Nggak kenal lingkungannya sendiri, nggak kenal budayanya sendiri, nggak kenal realitas di sekitarnya. Ya, semakin berjarak, semakin terasing. Terasing bahkan mungkin dengan orang tuanya, terasing dengan keluarganya ya karena terlalu fokus dengan hal-hal yang sifatnya global. Tontonannya global, makanannya makanan junk food ya, fast food. Nggak bisa lagi atau nggak suka lagi makanan yang dimasakkan oleh ibunya di rumah. Ya. Ini semakin teralienasi. Pakaiannya juga pakaian yang mengikuti idolanya dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram, bukan lagi pakaian-pakaian yang dikenakan oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya. Ya. Jadi ini konteks pertama konteks kemajuan, masyarakat mengalami kemajuan karena pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, dan globalisasi. Tetapi kemajuan itu menimbulkan persoalan, ada efek samping, ada kesenjangan ekonomi, ketertinggalan ekonomi, ada munculnya nanti kelas yang bisanya hanya nge-game saja karena seluruh keterampilannya sudah dilampaui oleh robot, ya, nggak bisa lagi bekerja, nggak bisa lagi berkontribusi secara ekonomi di masyarakat. Ya.
Lalu ada penyakit-penyakit jiwa baru namanya nomofobia, orang yang terlalu ketakutan terpisah dari gadget, ya, sehingga hidupnya tergantung pada gadget dan menjadi tidak sehat, ya, karena tidak lagi produktif, tidak lagi bergaul, ya, pergaulannya dengan makhluk-makhluk dunia gaib, ya, dunia maya. Lalu yang ketiga ada globalisasi yang menimbulkan konflik-konflik budaya karena ada generasi yang lebih tua yang tidak paham dengan generasi sekarang, sementara generasi sekarang semakin hanyut oleh globalisasi. Lalu ada dampak yang lain yaitu alienasi generasi-generasi milenial yang semakin tidak mengenal budaya lokal, tradisi lokal, ya, yang menjadikan menjadi terasing dengan dunia lokalnya sendiri. Ya, jadi itu konteks perencanaan sosial yang pertama yaitu kemajuan sosial. Jadi kemajuan sosial ini adalah situasi yang perlu diantisipasi oleh para desainer perencanaan sosial, ya, dari berbagai komponen, ya. Karena merencanakan itu artinya mengantisipasi apa yang akan terjadi. Kita lihat tadi ada faktor ekonomi, ada faktor teknologi, ada faktor budaya yang masyarakat itu maju, makin berkembang. Oleh karena itu bagaimana para desainer perencana sosial itu mampu memaksimalkan kemajuan itu secara positif dan meminimalkan dampak negatif dari kemajuan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.